Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa Osaka Jasapa yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita sering sekali melihat banyak acara perdebatan Islam Kristen yang ada di medsos ya, di entah itu mungkin di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Mungkin saya ingin menanggapi hal yang terpenting ya dari perdebatan-perdebatan yang disiarkan itu di medsos itu ya, di sarana-sarana online medsos. Sebetulnya apakah ada gunanya perdebatan antara Islam Kristen, dalam hal ini khususnya Islam Kristen ya? Kenapa saya menganggap itu yang saya harus angkat gitu, karena nampak seperti bahan olok-olokan gitu. Entah itu yang diadakan oleh yang mengaku apologet Kristen ataupun yang mengaku apologet Islam, tapi sama-sama sifatnya seperti olok-olok kalau soal perdebatan ya. Bukan nampak sebagai dialog lintas iman ya, dialog antar iman, bukan nampak seperti itu gitu, tapi nampak seperti olok-olok gitu. Seolah seperti ini, saudara, orang yang sudah pernah jadi Kristen kemudian menjadi memeluk agama Islam, kemudian dia menjadi pengolok-olok gitu untuk agama yang lama gitu. Sebaliknya juga sama, mungkin yang dulunya agama Islam yang kemudian menjadi pemeluk agama Kristen, dia seolah-olah mengisi acaranya itu banyak dengan olok-olok gitu, walaupun mungkin dia membungkusnya dengan acara yang disebut sebagai perdebatan gitu ya, membungkusnya sebagai acara perdebatan agama. Tetapi mari kita lihat apakah bisa sebetulnya apakah benar-benar bisa terjadi perdebatan agama yang benar. Artinya apakah memungkinkan perdebatan agama itu antara Islam Kristen itu bisa dianggap itu sebagai suatu perdebatan ya? Mari kita lihat, bergunakah perdebatan Islam Kristen itu untuk konteks Indonesia ya, karena kita tinggal di sini gitu, di Indonesia yang memang multi agama ya, multi kepercayaan gitu. Nah, sering saya melihat ada pertanyaan-pertanyaan ini dari sisi kami yang iman kami di kekristenan gitu ya, tapi mendengarkan perdebatan ya, acara apapun lah yang sifatnya itu menanyakan ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu, terhadap iman kami, terhadap iman kekristenan ya. Contohnya ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya katakan sebagai prematur gitu ya. Kenapa kok prematur ya? Sebetulnya pertanyaan itu nggak akan muncul kalau dia sudah mengerti seperti apa sesungguhnya kekristenan gitu ya. Bahkan mungkin sesungguhnya seperti apa itu Yudaisme. Kalau dia hanya mengerti kekristenan tapi dia tidak mengerti Yudaisme, tentu masih belum lengkap. Dia sudut pandang atau perspektifnya belum lengkap kalau dia belum mengetahui atau belum belajar tentang Yudaisme itu secara lengkap. Karena itu saya sebut prematur. Contohnya pertanyaan prematur seperti yang saya tulis itu, yang warnanya hijau itu ya. Jadi siapa yang mencabut nyawanya Yesus gitu? Kapan Yesus dilantik jadi Tuhan? Kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan? Kenapa Yesus tidak tahu kapan kesudahan dunia? Yang semuanya itu dicuplik, diambil itu ya dari kitab suci kekristenan tentunya. Diambil kemudian dipertanyakan begitu. Jadi seolah-olah ada bagian kecil dari suatu bangunan besar yang Anda cuil, kemudian Anda tanyakan, ini kenapa nih bisa begini gitu ya. Misalkan ada bangunan rumah gitu, Anda cuma ambil engsel pintu gitu, engsel pintu Anda bongkar, lalu Anda tanyain misalkan, kenapa ini kok mereknya ini berbeda, kok nggak pakai merek yang ini misalkan gitu ya, engsel pintu.
Seolah-olah seperti itu kalau saya menggambarkan bagian-bagian kecil pertanyaan-pertanyaan yang warna hijau ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hanya nggak akan ditanyakan gitu kalau orangnya sudah mengerti gitu tentang bagaimana sesungguhnya kekristenan. Nah, yang saya hendak sorotin adalah yang pertama, apa sih sebab munculnya pertanyaan-pertanyaan prematur seperti itu gitu. Apa yang menyebabkan sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang cuilan-cuilan pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu keluar, tidak perlu muncul pertanyaan itu gitu ya. Itu karena perspektif utama yang sangat-sangat berbeda gitu ya antara Yahudi kekristenan dengan Islam. Kenapa saya sebut Yahudi kekristenan dengan Islam? Karena Yahudi dan kekristenan itu dalam banyak hal mirip. Dalam banyak hal mirip ya. Tidak semuanya sama, tapi dalam banyak hal itu mirip. Contohnya ya, tentang bagaimana perspektif Yahudi maupun kekristenan terhadap kitab suci dibandingkan dengan perspektif bagaimana terhadap kitab suci dibandingkan dengan Islam ya. Itu akan sangat berbeda, saudara, sangat-sangat jauh berbeda begitu ya. Kalau Yahudi dan kekristenan menganggap bahwa kitab suci itu tidak ada diletakkan di suatu tempat di mana tempat itu kemudian sudah ada kitab-kitab gitu ya. Bahkan mungkin kitab itu terus diturunkan kepada pihak orang yang diberi kitab itu. Sama sekali tidak dikenal konsep seperti itu. Nah, akibatnya kalau ada orang yang punya konsep gitu bahwa kitab itu sudah ada di tempat yang di reserve, yang di tempatnya ya, ada tempat di langit sana, ada kitab yang ditaruh, kemudian kitab itu tuh disampaikan kepada seseorang gitu yang harus menerima kitab itu. Nah, kalau ada orang yang punya sudut pandang seperti itu tuh pasti nggak cocok, saudara. Mau ngomong A sampai Z nggak akan pernah cocok. Karena apa? Dari dasarnya semula sudah nggak sama gitu ya. Itu baru satu hal ya. Itu baru satu hal gitu. Tentang dari mana asal kitab suci, dari terminologi kitab suci itu bagaimana. Karena Yahudi, Yudaisme dan kekristenan itu percaya bahwa kitab itu bukan ada sedari mula berupa tulisan-tulisan yang kemudian bisa disampaikan atau ditransmisikan. Enggak, kitab itu adalah tulisan-tulisannya manusia biasa, tulisan-tulisannya orang. Tetapi itu pesan-pesannya itu ilahi, saudara. Makanya dia menggunakan seluruh apa yang ada eksistensi manusia itu, baik dia punya karakter atau dia punya rasa emosinya, dia punya emosi, itu semuanya dipakai oleh Tuhan untuk dia menulis gitu, tentang apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan pesankan gitu. Dalam banyak hal itu bukan melulu berupa kata-kata yang didengar, dilihat ya sebagai penglihatan oleh nabi. Misalkan kalau nabi ini, nanti kita akan bicara nabi juga akan sangat beda gitu ya. Kalau misalkan nabi mendapatkan penglihatan, vision ya, tentang Tuhan yang kemudian berkata-kata kepadanya ya, pesan yang disampaikan itu kemudian dia tulis. Nah, itu hanya sebagian kecil yang seperti itu gitu ya. Tapi sebagian besar itu menyejarah, masuk ke dalam peristiwa-peristiwa pengalaman hidup dari orang itu. Kemudian dia menulis tentang bagaimana pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang membimbing hidupnya, Tuhan yang menyertai dia gitu. Tuhan yang mungkin menegur dan menghukum dia, dia tuliskan. Nah, seperti itu. Jadi sudah beda ya itu dengan konsepnya yang mungkin saudara-saudara yang Islam tidak berpikir seperti itu gitu, sama sekali beda. Nah, perbedaan itu akan menyebabkan salah satu muncul pertanyaan-pertanyaan prematur. Karena dari sudut pandang saudara menganggap itu harusnya kalau kitab itu
bentuknya, turunnya, metode turunnya seperti ini. Sedangkan Yudaisme dan kekristenan sama sekali tidak begitu. Sama sekali tidak begitu. Nah, kemudian tentang asal ya. Kalau kekristenan, Yahudi, Yudaisme sama menganggap bahwa yang namanya kitab suci itu Torah ya, 5 hukum Musa begitu ya. 5 hukum Musa itu pemberian, diberikan oleh Allah gitu. Diberikan untuk apa? Diberikan untuk memberikan arahan, pengajaran gitu kepada umat, bukan untuk menyelamatkan umat, enggak, bukan. Untuk mengajar. Keselamatan tetap di tangannya Tuhan gitu ya. Untuk umat itu bisa selamat ya karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyelamatkan. Tapi untuk mengarahkan dia dalam hidup itu dikasih yang namanya Torah. Aturan-aturan, pengajaran-pengajaran. Ya ada pengaturan dan pengajaran. Jadi Torah adalah pemberian gitu. Kemudian motif kenapa kok diberi aturan-aturan itu lahir pada saat Musa memimpin bangsa itu, bangsa Israel itu turun keluar dari tanah Mesir. Kekristenan itu kan adalah pelanjut, penerus gitu ya, karena Yesus Kristus itu sendiri kan orang Israel, jadi penerus dari nabi. Nabi itu kan semuanya Israel. Nabi yang disebut nabi ya, Adam bukan nabi, beda lagi gitu. Ini yang di masalah terminologi nabi. Adam bukan nabi, Lot bukan nabi, sama sekali bukan nabi menurut Yudaisme dan kekristenan. Nah itu juga jadi salah paham gitu. Kalau yang saudara yang muslim lalu menganggap Lot nabi, Adam nabi gitu ya, Abraham nabi, ya jadi akhirnya sudut pandangnya berbeda gitu. Pasti akan salah, ada muncul banyak pertanyaan-pertanyaan prematur, pastilah gitu, karena apa? Beda sudut pandangnya gitu. Nah, kemudian metode pewahyuan seperti tadi saya sampaikan. Kalau metode ya, jadi tidak mengenal yang sepertinya ditransmisikan secara magis mistis gitu ya. Ada bukunya ini sudah ada, ayat-ayatnya sudah tersimpan. Tidak seperti itu sama sekali, enggak. Ya, di kekristenan dan Yudaisme sama sekali tidak seperti itu. Nah, lalu tentang ya protokol penyampaiannya ya yang tadi ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya pesan itu disampaikan? Kalau kita mengenal di data yang dikirim itu kan dienkapsulasi ya, dibungkus gitu ya. Message atau pesan itu dibungkus, dienkapsulasi, encapsulation. Nah, apakah kalau di kekristenan dan Yudaisme itu sama seperti yang di Islam? Enggak, berbeda jauh. Enggak sama, itu enggak sama. Dari situ aja nanti bisa mengakibatkan banyak pertanyaan prematur ya. Jadi enggak sama, lain. Protokol penyampaian pesan ilahinya itu tidak sama, metode pewahyuannya tidak sama gitu. Kemudian kronologi. Nah, kronologi, historis, konteks dan narasi ya. Kronologi, historis, konteks dan narasi itu jadi satu. Artinya apa? Kalau saudara membaca Tanak, saudara-saudara Islam maksudnya, kalau membaca Tanak ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau kalau di kekristenan namanya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kan di bukunya kitab sucinya kekristenan itu ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya. Perjanjian Lama itu maksudnya ya Tanak itu kitab Yudaisme, kitab Yahudi, itu bukunya Musa yang 5 buku Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab nabi-nabi, kemudian Mazmur ya, ada Mazmur, nyanyian-nyanyian itu. Nabi-nabi itu ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil ya, semua tulisan nabi-nabi itu jadi satu yang namanya Tanak. Nah, Tanak itu diawali dengan kitab Kejadian kalau saudara baca. Artinya dia menyampaikan itu secara urut gitu loh tentang sosok Tuhan ya. Tuhan, hurufnya besar semua. Nah itu bingung juga kan, itu apaan gitu, kenapa kok Tuhan hurufnya besar semua, kenapa kok Tuhan ada yang hurufnya T-nya aja yang besar. Itu perbedaan prinsip gitu, yang kalau nggak mengerti itu muncul pertanyaan-pertanyaan prematur gitu, seperti itu. Nah, yang disebut kronologis, historis, konteks dan narasi itu ada di dalam kitab itu. Artinya kitab
Tanak itu, ya, perjanjian lama itu menceritakan tentang bagaimana Allah itu menjadikan seluruh dunia, seluruh semesta, ya. Dunia dalam pengertian si penulis saat itu tuh maksudnya bumi dan langit, kan, menciptakan langit dan bumi gitu. Tapi kalau untuk kita yang masa kini, ya tentunya si penulis itu berpikir bahwa yang ada itu adalah langit dan bumi begitu. Mereka tidak mengerti benda-benda langit menamai, ya mereka menamai, ya, tapi kan mereka nggak menamai yang di atas itu langit gitu, yang di atasnya bumi. Sedangkan bumi, ya, itu yang diinjak. Jadi semesta itu maksudnya diciptakan oleh Tuhan. Semesta ini diciptakan oleh Allah, dan di seluruh ciptaannya itu dia ciptakan manusia. Jadi ada kronologis, pada saat belum ada apa-apa Allah menjadikan begitu. Setelah Allah menjadikan, ada yang dijadikan yang martabatnya tinggi yang namanya manusia, ada dosa, ada pemberontakan di dalamnya situ, ada pemberontakan, kemudian ada kutukan terhadap tanah itu dikutuk. Setelah tanah dikutuk itu dampaknya luar biasa gitu. Jadi kuasa dari dosa itu, makanya akhirnya terus sama terminologi dosa nggak sama. Orang saudara-saudara yang muslim mungkin menganggap dosa itu seperti ini gitu, orang Yahudi menganggap dosa seperti ini, kekristenan juga beda gitu loh. Jadi awalnya ceritanya sama tetap, ya, dari buku Tanak, dari kitab Kejadian itu gitu, bahwa ada dosa itu menjadi menguasai, menudungi, ya, membuat menyelubungi, sehingga semua orang yang ada di bawahnya itu di bawah kuasanya dosa. Bukan sekedar pelanggaran, terhadap jangan membunuh gitu, kemudian kita bunuh, itu berdosa. Bukan cuma sekedar itu. Dosa bukan cuma sekedar itu. Akibat dikutuknya tanah, maka dikuasailah bumi ini oleh dosa. Nah, dari situ sudah beda kan? Ya, sudah beda perspektifnya gitu tentang dosa antara kekristenan dengan Islam. Kemudian tentang konteks historis, konteks narasi. Historis itu kenapa historis? Kalau Anda membaca Tanak, itu kitab itu ditulis bukan oleh namanya nggak jelas, ya, orangnya siapa yang nulis kan nggak disebutin gitu, ya, namanya nabi ini gitu, ya, yang menuliskan gitu. Tetapi coba lihat tulisannya gitu. Saudara boleh meragukan, oh ini yang nulis kayaknya bukan ini, yang nulis ini. Boleh, nggak apa-apa, itu boleh saja gitu. Anda meragukan boleh, tapi lihat tulisannya itu dia menulis berusaha semaksimal mungkin sehingga itu kronologis, itu urut. Jadi nggak diambil comotan-comotan, atau diambil hanya topik A, topik B, topik C, topik F, kemudian topik Z. Enggak, dia menceritakan semua urut. Makanya kalau saudara lihat ceritanya Ayub, kisahnya Musa, ya kan, mulai dari dia dilahirkan, kemudian ada pembunuhan bayi-bayi di Mesir, kemudian dia diselamatkan, itu urut ceritanya di Tanak itu, berupa narasi yang lengkap, yang urut. Dan konteksnya itu jelas disebut di Tanak itu, dia menyebutkan ini itu zamannya Fir'aun siapa gitu, ya, walaupun mungkin nggak disebut nama Fir'aunnya siapa gitu, ya, tapi dia bilang pada saat itu Fir'aun memimpin, karena Fir'aun itu kan gelar. Fir'aun siapa? Fir'aun Merneptah atau Fir'aun siapa gitu. Nah, tapi dia menyebutkan, berusaha semaksimal mungkin si penulis untuk menuangkannya secara kronologis, dan semua konteksnya itu dia sebut di situ gitu. Jadi pada saat itu ada yang namanya Potifar, ya, Potifar. Yusuf itu punya nama Mesir, nama Mesirnya siapa? Asnat siapa? Namanya dia yang menggunakan nama Mesir. Itu semua diceritakan dan diurut ceritanya itu kronologis gitu, ya. Konteksnya itu dijelaskan, makanya kaya konteks, makanya nggak bergantung sama tafsir gitu. Kalau di kekristenan, di Yudaisme, ya, di agama Yahudi, nggak bergantung sama tafsir, karena udah banyak sekali di dalamnya itu narasinya, kemudian konteksnya itu jelas gitu. Itu semua kitab. Anda kepingin tahu kitabnya Nehemia, kitabnya Ezra, bagaimana pembuangan, bulan keberapa dia dituliskan pada bulan ke ini, hari ini gitu. Kemudian Ezra itu membawa rombongan yang keberapa gitu, ya, untuk pulang kembali dari, misalkan dari Babel kembali lagi ke Yerusalem. Itu semua diceritakan
semaksimal mungkin sehingga merupakan tulisan sejarah, bukan comotan-comotan, cuilan-cuilan, enggak. Nah, dari situ jadi perbedaan perspektif ya antara saudara-saudara Islam yang tidak mengenal kitab yang seperti ini gitu. Itu bisa jadi salah kaprah juga gitu. Bisa jadi salah kaprah. Dan ini muncul juga pertanyaan-pertanyaan prematur begitu. Makanya kalau ingin tahu kekristenan, mau tidak mau saudara harus baca Tanak dan harus baca 4 Injil kanonik. Harus. Enggak bisa enggak. Karena saudara enggak akan temukan semua dasar pemikiran tentang teologi ya kekristenan itu kalau tidak dari Tanakh atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Enggak akan bisa didapat dari agama yang lain gitu ya, dari tulisan-tulisan yang lain gitu. Enggak akan didapat, apalagi tulisan yang ratusan tahun baru muncul. Enggak bisa. Ya pakai metode sejarah gitu, tulisan yang paling dekat, yang menjadi sumber primer gitu, yang sejaman dengan peristiwanya. Karena di kekristenan itu pengakuan iman pertamanya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu pengakuan iman terpendek. Sebelum ada pengakuan syahadat 12 pasal itu, pengakuan terpendeknya Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu memang pengakuan imannya. Nah, untuk sampai ke pengakuan itu, mau ndak mau, orang harus baca Tanak lengkap, memahami Tanak, baru orang melihat kesaksian-kesaksian dari 4 Injil kanonik itu. Maka orang akan mengerti kenapa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa membaca itu, nggak akan pernah. Isinya nanti cuma pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mau debat, sifatnya prematur, semua pertanyaannya hanya sekedar mau debat, nanti menang sini atau kalah situ, atau dibalik, menang di situ kalah di sini. Hanya itu aja. Kalau nggak ada yang baik, makanya menurut saya nggak ada yang baik hasilnya gitu dari sebuah perdebatan Islam dengan Kristen ya. Nggak ada faedahnya. Nah, kemudian sosok ya, ini sosok konsisten Tuhan dalam huruf besar ya, TUHAN itu, yang bagaimana sih sosok konsisten, yang bagaimana sih Tuhan itu gitu dalam seluruh kitab suci, maksudnya yang di kitab Tanak ya, Perjanjian Lama itu seperti apa gitu. Baru nanti disambung Anda melihat bagaimana kesaksian tulisan-tulisan tentang Yesus Kristus, kata-kata Yesus. Karena sebelum dituliskan saudara menjadi kitab 4 Injil kanonik itu, sudah ada yang namanya itu hafalan dari setiap murid-muridnya Yesus Kristus itu tentang kata-katanya dia. Jadi ingatan tentang kata-katanya Yesus itu dihafalin sebelum mereka mengenal ya, harus nulis. Ini kan nulis itu kan belakangan ya, mungkin tahun 60-an, 60 Masehi baru mulai mereka menulis. Antara tahun 50 50 60 selesai gitu ya, yang Markus itu ya. Kemudian nanti yang Yohanes itu mulainya mungkin 50 baru nulis, dan selesainya tahun ke 65 gitu. Nah, seperti itu yang Matius ya. Kalau Yohanes mungkin antara tahun 80 gitu, baru tahun 95 gitu baru kelar gitu. Dia nulis. Nah, sebelum itu, jauh sebelum mereka menulis, mereka itu mengingat-ingat kata-kata Yesus Kristus. Ingatan-ingatan atau tradisi yang lisan itu, itulah yang kemudian ditulis. Makanya kalau saudara lihat Tuhan Yesus Kristus itu mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Sebelum Abraham ada, aku adalah aku. Aku ada maksudnya. Nah, kemudian Abraham melihat hariku. Kemudian dia mengatakan, rombaklah bait Allah ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu diingat-ingat semua sama murid-muridnya. Kata-kata dia bilang, mana sih lebih mudah? Aku mengatakan dosamu sudah diampuni gitu. Atau aku mengatakan angkatlah tilammu, berdiri dan berjalanlah. Mana lebih gampang gitu. Mana lebih gampang? Sebab di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, kata-kata Kristus itu diapal, diingat-ingat gitu. Sebelum dituliskan menjadi Injil, itu sudah diingat. Memori banyak sekali kata-kata Kristus itu diingat oleh murid-muridnya, baik yang muridnya yang 12 maupun muridnya yang 70. Makanya yang dituangkan di 4 Injil kanonik itu adalah kata-kata dari Yesus Kristus sendiri. Baru dia bicara lagi tentang
dosamu sudah diampuni, lalu anak manusia di dunia ini, anak manusia menjadi Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Makanya dia waktu melanggar ya, melakukan pelanggaran Sabat, tapi dia menyembuhkan orang, dia berkata seperti itu ya. Kemudian waktu dia ditanyain gitu sama imam besar Kayafas itu, apakah engkau Mesias? Kamu sendiri yang bilang kan. Artinya, ya saya Mesias itu. Dia mengaku dirinya Mesias. Juga waktu tanya ke Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Ada yang bilang kamu itu Elia gitu, ada kamu bilang salah satu nabi yang bangkit, ada katanya kamu itu titisannya Yohanes Pembaptis yang mati dibunuh. Kemudian Yesus tanya, menurut kamu aja deh, siapa aku ini? Engkau Kristus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan kamu yang mengatakan itu. Kamu berbicara itu yang mengatakan adalah Bapakku sendiri. Jadi omongan-omongan, kata-kata dari Kristus itu diingat-ingat, dan secara lisan apa-apa yang dia katakan yang diingat-ingat itulah yang ditulis gitu. Nah, kalau saudara nggak belajar tradisi lisannya juga ya, saudara-saudara yang Islam, maka saudara juga nggak akan ngerti gitu loh, ini ngawur atau gimana ya, ini apa tulisan-tulisan di keempat Injil itu kesaksian gitu, yaitu kata-kata Kristus sendiri yang sudah diingat-ingat dalam tradisi ingat gitu ya, tradisi mengingat atau menghafal gitu ya, menghafal. Kemudian itulah yang dituangkan dalam tulisan, dalam jarak yang dekat, bukan jarak ratusan tahun, bukan ya, dekat sekali dengan peristiwanya. Itu yang dimaksud dengan dia kronologis. Jadi waktunya dan historis ya, berusaha dituliskan dengan runut gitu. Kemudian tentang bangunan teologi ya, bangunan teologi ya itu maksudnya kalau Anda baca Tanak, memang dia menunjukkan tentang imannya orang Yahudi gitu, bahwa Tuhan memilih mereka berdasarkan perjanjian atau covenant, berdasarkan perjanjian ya, covenant. Bukan semua orang yang dibawa untuk diberikan perjanjian dan diberi Torah, itu bukan untuk semua orang. Itulah sebabnya orang Yahudi sangat-sangat pelit untuk membagikan Torah itu kepada orang yang lain, karena menurut mereka itu diberikan oleh Allah untuk mereka, untuk Israel gitu. Yang lain itu orang goyim gitu, dan itu memang hanya untuk orang Israel. Jadi beda kan, kalau kekristenan kan universalisme. Jadi kekristenan itu Yesus Kristus menjadi penyelamatan Allah atau aksi mesianis, aksi mesianik dari Allah ya, aksi penyelamatan. Kalau saudara mungkin tahu tim rescue itu loh, tim penyelamat ya. Tim penyelamat itu datang, misalkan ada kecelakaan yang berat atau apa, ada diturunkan tim penyelamat, itu kan melakukan aksi penyelamatan. Nah, Yesus Kristus adalah aksi penyelamatan Allah terhadap dunia yang dalam keadaan sudah di bibir jurang gitu ya, sudah jatuh, sudah tinggal apes ya, tinggal sialnya. Dia menyelamatkan. Karya penyelamatan Allah, aksi mesianik Allah, itulah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia sekaligus anak domba Allah, yang akhirnya menjadi jalan kebenaran hidup ya, dan menjadi pokok anggur, sehingga semua orang di dunia ini, tidak peduli apapun latar belakangnya dia, bukan Yahudi pun, itulah yang disebut Kristus menjadi Tuhan bagi semua umat gitu. Maka dia itu, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu ibarat dahan dari pokok anggur. Jadi kalau ini pokok anggur, itu ada dahan atau kalau di biologi itu ada kita mau melakukan okulasi ya, ditempel gitu, nanti dia akan menghasilkan sama-sama mangga misalkan ya. Ini mangga tapi mangga pokok, mangga yang kuat banget gitu ya, tahan cuaca ya, tahan hama. Kemudian kita ambil mangga yang manis gitu ya, buahnya, kemudian kita tempel di situ dengan harapan nanti dia bisa kuat buahnya. Nah, prosesnya kan seperti itu kalau menempel, jadi ranting atau menjadi dahan. Nah, Kristus adalah pokok anggur
Dan orang-orang yang percaya itu dari latar belakang apapun, saudara, tidak peduli agamanya, tidak peduli dia sukunya, warna kulitnya, dia menjadi ranting-ranting yang mendapatkan hidup dari pokok anggur itu. Jadi pokok anggur itu memberi hidup buat dahan-dahannya, carang-carangnya, ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya itu tidak dapat hidup dan tidak dapat berbuah jika tidak nempel. Tidak nempel hidup, mendapatkan hidup dari pohon itu. Itulah Kristus pokok anggur. Jadi aksi mesianik Allah itu, aksi mesianik atau aksi penyelamatan Allah itu yang dalam wujud Yesus Kristus itu, kemudian dia menjadi pokok anggur. Sekaligus dia juga menjadi sang gembala agung yang menggembalakan domba, yang mencari setiap domba yang hilang atau tersesat. Jadi bukan dombanya yang diajarin. Dombanya diajarin supaya ini moral, 1, jangan membunuh, 2, jangan berzina, 3, jangan apa, dikasih aturan, enggak. Tapi gembalanya yang mencari, gembalanya yang belusuan untuk menyelamatkan domba yang hilang. Jadi aksi dari Allah itu, Allah yang dinamis ya, yang turun menyertai Israel saat Israel itu keluar dari tanah Mesir itu, di padang gurun itu dia muter-muter di situ. Banyak semua keselamatan yang dihadirkan oleh Tuhan, bahwa dia kelaparan dikasih makan, kasih roti manna ya. Kemudian pada saat dia kehausan muncul air artesis, itu air yang muncul dari batu, dari sumber air pada saat Musa mengetukkan tongkatnya. Jadi tindakan-tindakan Allah itu tindakan-tindakan menyelamatkan. Kamu mau mati diselamatin ya, kamu mau kecelakaan kamu diselamatkan, bahkan mungkin kamu sudah jatuh kamu diselamatkan. Tindakan mesianik itu yang nyata di dalam Kristus buat semua orang, bukan cuma Yahudi saja, bukan cuma buat orang yang beragama Yahudi saja, atau bukan beragama, yang percaya perjanjian dengan Allah, yaitu orang Yahudi yang perjanjian, dia diberi oleh Allah, dipilih sebagai bangsa yang akan diberkati gitu ya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak harus menjadi Yahudi. Itulah yang dibawa oleh Kristus. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan, keselamatan dari Allah, itu kamu tidak perlu jadi Yahudi gitu loh. Seluruh dunia akan diselamatkan. Makanya banyak sekali cerita-cerita di kitab suci itu yang menceritakan bahwa Kristus, Yesus Kristus itu seringkali memberikan perumpamaan. Ada orang yang diundang pesta kawin gitu ya, tapi orangnya nggak mau datang. Akhirnya yang punya pesta itu, tuan yang mengadakan pesta itu, manggil orang-orang miskin, orang-orang yang di jalan-jalan itu disuruh panggil, masuk semua, masuk ke kerajaanku, sini aku mau pesta gitu. Itu nyindir, saudara. Dia nyindir orang-orang Farisi yang sok merasa paling terpilih oleh Tuhan gitu ya, paling terpilih, dan keselamatan itu berasal dari orang Israel gitu ya. Orang Farisi berbangga diri, roh-roh Farisi itu maksudnya itu orang-orang Yahudi yang merasa dia tuh orang terpilih, orang lain nggak terpilih. Yesus Kristus merombak itu semua, Dia menjadi aksi penyelamatan Allah yang nyata seperti itu. Makanya kalau Anda lihat di video tayangan saya yang dulu mengenai tentang Yesus Kristus, itu banyak sekali dia melakukan jarak ya, dalam tanda petik, melawan. Sabat dilanggar sama dia. Kenapa ya? Dia nyembuhin orang, gitu. Banyak hal seperti itu gitu ya. Dia bicara dengan orang-orang yang disingkirkan sama orang gitu. Pemungut cukai, orang yang dijauhi sama orang, didekatin sama dia malah gitu. Pemungut cukai kan orang yang dianggap itu kerja yang sangat jahat, kerjaan yang zalim luar biasa gitu. Didekatin, kerjaan pelacur didekatin sama dia. Menunjukkan bahwa Allah itu menyelamatkan, tanpa lagi melihat kamu itu orang yang nggak terhitung sebagai orang Israel ya. Diselamatkan oleh Allah. Itulah universalisme kekristenan, karena Kristus gitu. Karena Kristus menjadi aksi penyelamatan Allah untuk semua orang, tidak lagi harus orang Yahudi gitu. Nah, kemudian tentang bangunan teologia, terminologi tentang bangunan teologi ya. Kemudian tentang terminologi Tuhan huruf besar semua ya, Allah, kemudian dosa, kemudian Mesias, sang Mesias, kemudian tentang nubuatan, itu berbeda
antara saudara-saudara yang Islam ya dengan kekristenan, dengan Yudaisme atau Yahudi. Itu beda. Ya, beda. Kalau saudara menganggap mungkin Allah itu sama dengan Tuhan, Allah ya, Allah A-nya huruf besar. Kemudian dengan Tuhan yang T-nya besar tapi U-H-A-N-nya kecil, Tuhan hanya T-nya saja yang besar ya. Mungkin kalau saudara menganggap sama aja, Allah dengan Tuhan sama, itu beda, nggak sama kalau di kekristenan. Kenapa nggak sama? Karena bahasa aslinya memang lain, gitu loh. Bahasa aslinya kalau Tuhan itu mungkin Kyrios gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang hurufnya besar semua itu tulisan hurufnya itu YH, WH, biasa dilafalkan sama orang Samaria itu, orang Samaria di Israel sana, kan ada itu daerah Samaria, kan ada itu, mereka melafalkan Yahweh gitu ya. Yahweh yang huruf Tuhan huruf besar semua itu mereka melafalkan Yahweh. Tulisannya YHWH. Di Indonesia diterjemahkan dengan TUHN huruf besar semua. Jadi beda antara Tuhan T-nya doang yang besar sama Tuhan tapi besar semua. Itu beda. Nah, kalau saudara nggak mengerti ini, muncul lagi pertanyaan prematur ya kan? Pertanyaan yang harusnya nggak perlu gitu pertanyaan itu, karena apa? Kalau sudah mengerti ini ya sudah ngerti, akhirnya tahu kan. Nah, kemudian Allah dengan Allah, kalau Anda menganggap Allah itu nama diri, kalau di kekristenan enggak, karena mulai tahun 300 itu orang Kristen Arab itu sudah ngomong Allahumma al-ilah. Ada itu di Prasasti Zabat, kalau saudara buka di Wikipedia, atau kalau mau lihat yang lagi ya di Bible arkeologi, biblical arkeologi, ada society-nya itu, ada komunitasnya. Coba Anda lihat situ Prasasti Zabat sama uraiannya di bawah deskripsinya. Allah bukan nama diri gitu. Buat orang Kristen awal yang tahun 300 sampai dengan tahun 400, ya Allah itu terjemahan Arab dari kata Elohim gitu. Aslinya kan bahasanya Elohim kalau kata-kata Ibraninya, dia menjadi Allah gitu kalau bahasa Arabnya gitu. Tapi orang Kristen gitu ya tahun 300 tahun 400 itu sudah menyebut Allah, makanya bukan nama diri. Beda kan? Nah, beda banget ya kan? Satunya menganggap nama diri, satunya bukan. Allah itu sembahan gitu. Elohim, sembahan. Dosa sama seperti tadi yang saya bilang, dosa bukan sekedar pelanggaran. Kalau saudara-saudara Islam mungkin menganggap itu pelanggaran, tidak mengerti konsep tentang kuasa dosa ketika tanah itu dikutuk ya sama Allah akibat pemberontakan manusia karena pelanggaran mereka, itu nggak akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan prematur ya. Kalau dosa beda perspektifnya. Kemudian sang Mesias, Hamasya, orang-orang saudara-saudara di Islam bilang Al-Masihnya dengan Hamasya katanya sama mungkin dalam pengertian literal. Sang Mesias kalau bahasa Indonesia itu kan terjemahan dari Hamasyah ya, atau kalau bahasa Aramnya kan Masika ya, no? Sang Mesias. Nah, tapi kalau saudara-saudara yang pakai bahasa Arab bilang Al-Masih ya loh, Al-Masih itu beda arti dengan Sang Mesias. Kenapa? Karena Sang Mesias itu adalah nubuatan, ada sosok yang dinubuatkan. Nah, yang saudara-saudara Islam mengerti mungkin nggak ada hubungannya dengan nubuatan ya kan. Berarti kalau ngomong Al-Masih bisa muncul pertanyaan prematur lagi karena tidak sama. Di satu sisi Al-Masihnya itu versinya begini, yang di sini, yang di kitab Tanak dan yang diteruskan oleh Injil kanonik, Sang Mesiasnya artinya seperti ini gitu, lain gitu. Yang diurapi, limsuah diurapi, kata diurapi, dituangi minyak, mungkin tidak dikenal gitu loh di saudara-saudara Islam. Nah, akibat beda ini muncul juga pertanyaan-pertanyaan prematur ya kan. Itu banyak saudara, luar biasa bedanya. Kemudian terminologi agama. Nah, kalau di Yudaisme dan kekristenan, agama itu nggak ada apa-apa, nggak dikenal agama. Kekristenan bukan agama, bukan. Yudaisme bukan agama. Yudaisme itu lebih dari agama, bukan agama. Dia bisa ngatur hidupnya orang karena pemberiannya dari Allah ya. Bisa ngatur hidup sipil dan hidup agama. Hidup sipil dan hidup religius gitu ya. Hidup religiusitas dan hidup sipilnya bisa diatur oleh itu. Gitu. Jadi itu sudah syariah gitu loh di dalamnya. Begitu. Kalau bicara soal agama.
Ya, karena tidak mengenal agama ya, mereka diberi, makanya kan mereka kalau kalau mereka mau baca kitab itu kan pasti kan Baruk ata Adonai Elohim melek haolam gitu ya, Aser bahar banu mikul hamim finatan lahu etorato Baruk ata Adonai notena Torah, Tuhan pemberi Torah. Jadi Adonai atau YHWH itu pemberi Torah, yang memberikan Torah. Torah itu bisa cukup untuk ngatur kehidupan sipil dan kehidupan religius gitu di negara Israel begitu. Nah, sedangkan kekristenan juga bukan agama. Kekristenan itu apa? Kekristenan itu jalan. Hoodos, jalan. Hoodu, jalan. Jadi kekristenan itu, makanya kalau saudara baca di Kisah Rasul banyak dikatakan di situ, maka mereka itu mereka yang disebut sebagai pengikut jalan. Pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan itu maksudnya. Jadi karena kekristenan, Yesus Kristus itu dianggap jalan karena dia sendiri memang bicara, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Makanya orang-orang yang mengikuti dia itu disebut mengikuti jalan. Karena dia itu jalan, dia bilang gitu. Jalan, kebenaran dan hidup itu sendiri gitu. Ya akhirnya jadi pokok tadi loh yang saya bilang, pokok pohon itu. Jadi orang kalau kepingin hidup ya nempel di Yesus Kristus itu, nempel sebagai carang atau sebagai dahan, maka dia dapat hidup dan bisa berbuah. Jadi sudah beda kan agama, tidak dikenal dalam kekristenan. Agama enggak, bukan agama. Ya Kristus itu firman Allah yang menjadi manusia gitu. Keselamatan sudah menjadi seseorang itu, sudah menjadi daging, sudah menjadi manusia itu. Makanya ada dua natur gitu loh. Di dalam diri Kristus itu ada dua natur, yaitu ilahi dan insani sekaligus. Makanya kalau ada orang yang tanya, kok ada kata-kata Eloi, Eloi, kok kenapa kok berdoa kepada Tuhan? Ya memang dua natur dalam satu diri. Ya kalau orang memikir terus bagaimana kok tidak bisa masuk akal? Ya kalau saudara tidak bisa masuk akal karena saudara kan hidup di dalam ruang dan waktu. Kita ini kan hidup di dalam konteks ruang dan waktu, space time. Nah kalau Allah kan enggak gitu. Jadi kalau Kristus itu sekaligus Allah dan manusia dalam satu diri, ada dua natur itu, ya kita tidak bisa bayangkan karena kita ini hanya bisa hidup di alam yang cuma materi gitu, yang kelihatan, dan alam yang di dalam ruang dan waktu. Makanya kalau banyak saudara-saudara dari Islam yang ditampain, mendapatkan anugerah oleh Tuhan itu ditampain oleh dia sendiri, sama Kristus sendiri ditampain. Berkali-kali bahkan ditampain kan, ada kan yang ditampain terus dia nganggep ini setan gitu sampai beberapa kali. Akhirnya silakan kalau kamu mau jalan sendiri, akhirnya baru ngomong, Tuhan aku mau ikut engkau. Ditampain. Bukan cuman itu aja, rasul-rasul itu yang 12 rasul, 70 rasul itu ditampain gitu. Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan maut. Jadi kalau sudah mengalahkan maut, maka tubuhnya dia sebagai satu-satunya tubuh yang dibangkitkan dari kematian untuk menjadi Kristus, ya, menjadi Sang Mesias. Ya tentu dia berada beyond, bukan sekedar di dalam ruang dan waktu, tapi dia berada di luar ruang dan waktu. Ya gimana kita bisa bayangkan? Kita hanya bisa mengatakan, membayangkannya tidak bisa. Karena apa? Dua natur dalam satu diri. Nah, beda kan sudah. Ya Mesias yang di Sang Mesias atau Hamasiah itu dibandingkan dengan Al-Masih yang di saudara-saudara yang Islam kan beda, sudah jauh. Itu akan memunculkan juga pertanyaan prematur begitu loh. Jadi ya udah itu ya. Terus kemudian tentang nabi, tentang rasul, sama. Nabi hanya dari Israel gitu. Nabi itu ya hanya turunannya dari Israel yang ditunjuk nabi nih. Ezra, Nehemia, Nabi Hagai, Mika, Habakuk, Nabi Daniel. Jadi yang namanya nabi ya dari Israel gitu loh. Bukan nabi apa tugasnya? Ya dia menyampaikan semua teguran-teguran Tuhan itu disampaikan lewat dia gitu, lewat nabi gitu. Tapi apakah nabi itu bisa semua yang ditegur Tuhan jadi nabi? Enggak semua orang, hanya yang diurapi. Makanya nabi itu perlu diurapi dengan minyak. Nabi itu juga Mesias gitu. Karena apa? Limsuah, karena dia diurapi seperti raja. Jadi raja, nabi sama imam itu diurapi, to be anointed, diurapin dengan minyak, harus gitu. Ya karena memang itu sudah perjanjian
itu di dalam kitab itu disebut gitu loh. Bukan semua orang yang keurapi menjadi nabi, ya orang-orang tertentu gitu. Harun itu imam, itu kan Harun itu imam dan anaknya diurapi gitu, diurapi oleh Musa. Nabi, raja, imam itu harus diurapi gitu, diurapi. Kalau nggak diurapi, nggak bisa terus bilang nabi gitu. Makanya kalau Kristus diurapi di mana? Saat dia dibaptis gitu. Dari mana pengurapan? Ya pada saat ada suara yang terdengar baik oleh dia maupun orang yang di situ, yang nampak, kalau saudara baca di Matius itu nampak suara yang kedengaran gitu, bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepada nyala aku berkenan, disahkan gitu ya, disahkan. Makanya yang namanya Hamasiah ya mesti diurapi. Kalau nggak diurapi ya nggak bisa jadi Hamasiah gitu loh. Sudah lain kan, jauh kan antara Al-Masihnya di saudara-saudara yang Islam dengan Hamasiah. Konsepnya Hamasiah di asli buku Tanak sudah beda jauh. Itu saya rasa mungkin itu yang perlu saya sampaikan, karena itu juga menjadi unek-unek saya, karena saya terus terang tidak suka gitu dengan begitu banyaknya perdebatan yang ujung-ujungnya hanya sekedar ingin membuktikan bahwa saya yang benar, kamu yang salah gitu. Hanya sekedar menang-menangan gitu. Karena apa? Semua pertanyaan itu kalau saudara nggak baca Tanak dan nggak baca Injil kanonik, bahkan saudara mungkin harus baca yang namanya tulisan-tulisan yang ekstra kanonik. Kanonik itu tulisan-tulisan yang bukan termasuk di buku Perjanjian Lama Perjanjian Baru ya, tapi buku-buku itu ditulis sejaman dan memang untuk pengajaran-pengajaran sifatnya ya, bukan tulisan Injil, bukan. Jadi tujuan dari penulisan itu adalah memang tulisan pengajaran, didake ya kan, ada tulisan tentang konsili-konsili, keputusan-keputusan konsili, itu kan sidang-sidang rapat gitu, sidang para uskup, itu mesti dibaca gitu. Paling tidak gereja-gereja yang kuno gitu. Nah, kalau Anda tahu kisah para rasul ya, tentang konsili yang di Yerusalem, perdebatan itu ada tentang orang-orang yang dipaksa harus melakukan hukum-hukum Yahudi ya toh, diputuskan di situ kan, yang Petrus bersaksi bahwa dia mendapatkan penglihatan tentang kain yang terhampar, lalu banyak binatang-binatang haram yang ada di situ, disuruh makan sama suara Tuhan, makanlah Petrus. Aku nggak pernah Tuhan makannya begini, terangkat sampai 3 kali. Itu diceritakan kan di muka sidang itu gitu loh, bahwa apa, Tuhan menyelamatkan, tidak lagi melihat kamu harus Yahudi atau kamu harus melakukan hukum-hukum Yahudi, tidak. Karena aksi penyelamatan Tuhan itu, saya bilang tadi ya, tim penyelamat ya, istilahnya itu ya, aksi penyelamatan Tuhan itu dilakukan untuk semua orang, saudara. Makanya Yesus Kristus itu penutup khataman nabiin, penutup nabi, penutup. Sudah nggak ada lagi yang di bawahnya dia. Sudah ada kan nabi yang namanya Mane, saudara pernah tahu tahun 2017 ada nabi yang namanya Mane, ngaku kalau dia nabi gitu ya, tapi campur filsafat gitu, sifat ajarannya gitu, mempertahankan ajaran hukum-hukum Yahudi, adat istiadat, dibuat, diatur menurut dia. Jadi kayak ada ajaran moral baru gitu ya, seolah gitu. Jadi hukum-hukum diatur sendiri. Itu muncul sudah tahun 2017 gitu loh. Jadi nabi-nabi yang ngaku-ngaku nabi lagi itu sudah muncul. Tidak perlu tunggu 600 tahun gitu, 217 sudah ada yang ngaku nabi. Tapi nabi terakhir ya Yesus Kristus. Karena apa? Ya dia itu sudah melakukan penyelamatan. Jadi orang tidak lagi dikasihin aturan supaya kamu selamat, kamu lakukan ini, enggak. Dia turun tangan menyelamatin. Baru setelah itu orang akhirnya bisa punya kesadaran bahwa dia orang yang diselamatkan, dia mengerti sendiri. Jadi Taurat yang ditulis di hatinya kan ada ditulis itu, bahwa aku akan menulis di loh hati mereka itu Tauratku. Jadi orang bisa ngerti sendiri bahwa ini tidak boleh, ini salah. Itulah akhirnya berkembang menjadi etika gitu. Etika. Jadi nggak bisa ditahan dengan ajaran syariah yang ribuan tahun lalu nggak bisa. Nggak bisa ya, semua berkembang dengan etika. Makanya Yesus itu memicu itu kan dengan apa? Diselamatkan semua orang. Nggak peduli sudah dia. Bukan Yahudi, nggak masalah. Kamu nggak usah ikut hukum Yahudi, enggak. Kamu tak selamatkan gitu ya. Kamu saya selamatkan. Sekarang kamu hidup dalam
keselamatanku, pokok pohon keselamatan, kamu hidup. Sudah, nanti kamu otomatis kamu tahu sendiri. Gitu. Kalau kamu jadi dahan atau jadi ranting dari pokok ini, kamu akan tahu sendiri aturannya gimana yang benar. Sudah tahu sendiri gitu. Tidak perlu diatur lagi berdoa harus 7 kali sehari, tidak perlu. Kamu mau berdoa 100 kali sehari bisa, gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya kamu diselamatkan oleh saya gitu ya. Jadi Tuhan itu maksudnya berbicara dalam semua kisah di Tanakh itu bahwa aku menyelamatkan engkau, saya menyelamatkan kamu, sayalah yang melakukan aksi penyelamatan. Kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri dengan moral, tidak bisa. Aku yang menyelamatkan kamu gitu. Itulah akhirnya terus tumbuh yang namanya semua orang bisa dipanggil di seluruh dunia itu untuk diselamatkan. Makanya pada saat terjadi peristiwa Pentakosta, saat Roh Kudus itu turun ke murid-murid yang ada di dalam ruangan itu, mereka itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang bukan bahasa Ibrani atau bukan Aram, ke orang-orang lain yang ada orang Arab di situ, ada orang Kreta, ada orang Yunani. Murid-murid ini tidak merasa bahwa dia bisa berbicara itu gitu, tapi kata-kata itu keluarnya dari mulutnya itu sesuai dengan bahasanya orang-orang yang datang. Makanya kenapa Alkitab itu diterjemahkan ke berbagai ribuan bahasa. Ya karena roh semangatnya itu dari berita sukacita Pentakosta itu, gitu loh, datang. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati.